Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Setiawati. Saya peserta magang di Bimba AIUEO Unit Kumudas Moro, Semarang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas harian di luar kelas hari pertama, yaitu yang pertama, pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1. Yang poin A, pertanyaannya mengenai fun learning, yaitu nomor 1, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Nomor 2, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar setiap anak yang kita bimbakan merasa bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Nomor 3, apa tujuan fun learning? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Nomor 4, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba yaitu wajib, karena setiap proses belajar anak harus menyenangkan. Nomor 5, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning yaitu anak-anak, karena fun learning diciptakan untuk anak-anak agar minat belajarnya akan tumbuh. Yang ke-6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator agar suasana belajar menyenangkan. Nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan cara small step system atau proses belajar yang dilakukan secara bertahap dan individual system atau pendekatan personal. Nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Dengan cara melakukan evaluasi afeksi anak, yaitu memperhatikan masing-masing ekspresi dan perasaan anak, senang atau tidak, berminat bermain sambil belajar atau tidak. Itu bisa dilakukan setiap saat. Yang nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak dari proses belajar yang menyenangkan yaitu minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh tanpa adanya paksaan. Kemudian kemampuan kognitif anak juga akan meningkat karena dalam proses belajarnya selalu menyenangkan. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak dari proses belajar yang tidak menyenangkan adalah anak jadi benci belajar dan hanya berfokus pada hasil, bukan proses. Yang poin B, untuk pertanyaannya mengenai metode small step system. Pertanyaannya nomor 1, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, secara afeksi dan kognitif. Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak mungkin fun learning jika tidak melakukan proses small step system. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Tujuannya yaitu agar proses belajar selalu menyenangkan atau fun learning. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small system? Caranya yaitu harus individual system, bisa melalui afeksi anak, kenali kemauan kesukaan masing-masing anak, masuki dunia anak melalui hal-hal yang disukainya, kenali kemampuan masing-masing anak, dan selalu lakukan afeksi atau ekspresi anak dengan memberikan motivasi dan apresiasi. Kita bisa melakukan evaluasi afeksi anak setiap saat juga. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak dari proses belajar small step system yaitu kemampuan kognitif anak akan meningkat karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampak dari proses belajar yang tidak
menerapkan small step system adalah anak menjadi kesusahan dalam memahami materi yang diberikan, karena materi yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Demikian jawaban dari saya mengenai tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.